menjelaskannya. Itulah agama, itu hanyalah ritual-ritual. Makanya Bang, dengar dulu Bang ya. Nih dengar, kan abang di sini bertanya, ketika dijelaskan malah dia yang Iya, iya, kayak iya. ngeyel gitu loh, modal ngotot, Nggak tapi nggak tahu ngeyel. apa-apa. Aduh, udah nggak tahu Astagfirullah. kata agama berasal dari bahasa apa, tapi ngotot gitu. Lucu abang ini. Iya, kan Makanya saya Bang, nanya tinggal jawab. ya saya sudah jawab. Hmm. Kata Kan saya agama itu tanya berasal gini, dari bahasa agama Sanskerta. itu tujuan untuk manusiawi itu apa? Masa Ya mak tujuannya tadi supaya untuk tidak kacau di mengatur. dalam menyembah sesembahannya. Ya yang mengatur Nyembah aturan-aturan, apa? Nyembah mengatur kemana? ritual-ritual gitu loh Bang. Makanya dengar dulu Bang. Abang udah nggak tahu kata agama itu terminologinya dari mana, tapi ketika dijelaskan ngotot gitu loh. Agama itu Mbak, agama itu aturan. Jadi mengatur dalam jiwa manusia itu dari agama dulu. Jadi Jadi gini ya Bang. kalau Dengar tidak dulu ada Bang, Bang, aturan abang, dalam jiwa abang, manusia abang, itu orang abang. berarti nggak ada agama. Itu baru agama itu. Iya, agama itu adalah ritual-ritual, ya. Agama itu buatan manusia. Makanya di dalam Alkitab itu tidak ada kata agama. Dan kami ini ya, bukan diatur oleh agama. Kami itu diatur hidupnya oleh Tuhan Yesus. Makanya kami orang Kristen itu hidup di bawah kasih karunia dari Tuhan Yesus, bukan di bawah agama. Karena agama tidak bisa menyelamatkan kita. Agama tidak bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga siapa? Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu ke dunia, bukan bawa agama, tapi dia membawa kerajaan surga, yaitu keselamatan kekal. Karena manusia Bang, gak akan pernah mampu mencapai surga tanpa yang punya surga itu datang menjemput kita. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang 2000 tahun yang lalu ke dunia, itu membawa kerajaan surga supaya semua orang datang kepadanya dan percaya. Makanya nanti juga di hari kiamat dia datang Bang untuk membawa kita ke surga. Karena kalau kita ya dengan kekuatan kita sendiri masuk surga Bang, nggak akan mampu Bang ya, nggak akan mampu kamu mencapai surga itu, karena surga itu rahasia Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi yang punya surga itu yang datang Bang menjemput kita. Makanya nanti di hari kiamat ada namanya sangkakala Allah ya, di 1 Tesalonika 4. Nih dengar ya. Jadi harus Tuhan itu yang datang menjemput kita. Waduh. Kalau tanpa dia yang menjemput kita, kita nggak akan mampu Bang mencapai Kan surga. Jangankan mencapai surga Bang, ya manusia katanya untuk ke Tuhan itu matahari raja, aja nggak kok akan raja mampu yang Bang. jemput, Mbak. Loh, ya sang raja Harusnya itulah yang jemput manusianya. kita. Emang Harusnya siapa yang bisa mampu ke surga Bang tanpa Tuhan itu yang menjemput? Jangankan ke harus surga Bang, ke bulan aja bisa kamu Bang, ke bulan sendiri. Bisa kamu pergi ke bulan dengan kekuatanmu? Mbak. Bisa? Nggak bisa Bang. Ya. Ya, jangankan ke surga, ke bulan aja Bang, ke matahari sana kau belum sampai di tengah udah hangus kau Bang ya, apalagi ke surga. Jadi yang punya surga itu datang menjemput kita Bang ya. 1 Tesalonika 4 ya, saya bacakan firman Tuhan. Sebentar dulu Bang ya. Ini apa Mbak? Apa? Ya bentar dulu Bang, bentar itu, dulu Bang. Masa Tuhan Iya. itu nyemput kita ke surga? terus siapa yang usaha jemput? Dulu. Harus usaha Bagaimana dulu. kamu bisa mencapai surga dengan usahamu sendiri? Gak akan mampu kamu Bang. Itulah Iya, kenapa kamu disebut Tuhan orang itu sombong. Cuman, ya, Tuhan itu cuman mengesahkan benar-benar apa gimana cara kerjanya manusia ini dalam duniawi. Mang cek, Gitu. Mang cek, ya. Kalau kamu bisa masuk surga dengan kekuatanmu sendiri, ya udah sekarang aja kamu pergi ke surga, bisa nggak? Iya. Gini, praktek Iya, cara nyari bingung. surga itu gimana? Coba saya tanya. Prakteknya. Oke. Ya makanya Praktek dengar Bang. cara mencari Ya. surga itu gimana? Praktek Coba? cara mencari surga, dengar ya. Oke. Ya, dengar Bang, dengar Bang. Tuhan berfirman, Yohanes 14 ayat 1 sampai 9 ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada ya. Nih, rasul-rasulnya bertanya ya. Rasul-rasulnya bertanya, Yohanes 14 ayat 5, kata Thomas kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, artinya nggak ada seorang pun yang tahu jalan ke surga itu. Makanya Tuhan menjawab, akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, ya, pasti kamu juga mengenal aku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya,
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, kok engkau tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi maksudnya di situ Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Nah, makanya dia datang 2000 tahun yang lalu membawa kerajaan surga, memberitakan kerajaan surga, Injil kerajaan surga, supaya diberitakan ke seluruh dunia melalui para utusannya, supaya seluruh dunia datang kepadanya. Nah, ketika genap jumlahnya yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan datang kembali menjemput kita, supaya di mana Tuhan berada, kami pun berada, anak-anaknya itu hidup yang kekal. Di mana ada bunyi sangkakala ya di 1 Tesalonika 4, kedatangan Tuhan Yesus ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,